Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Dermawan dari kelas 11 IPA 2 SMA Negeri 96 Jakarta. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang koloid. Ya. Apa itu koloid? Koloid adalah campuran heterogen yang memiliki ukuran partikel antara 1 sampai 100. Susunan koloid. 1. Fase terdispersi. Zat yang terdispersi tersebar pada suatu medium. 2. Medium pendispersi. Fase pendispersi medium untuk mendispersikan zat terdispersi. Perbedaan koloid dengan larutan dan suspensi. Ya, perbedaannya ada ukuran partikel. Dia mempunyai 1 sampai 100 Newton meter, suspensinya lebih dari 100 Newton meter, larutannya kurang dari 1. Kalau sifat campurannya, koloid heterogen. Kalau suspensi heterogen, sama larutannya homogen. Kalau kestabilannya, kalau koloid stabil, kalau suspensi tidak stabil, larutannya stabil. Cara pemisahannya, penyaringan ultra itu koloid. Kalau suspensi penyaringan biasa. Kalau larutannya tidak ada. Jenis-jenis koloid ada medium pendispersinya, ada padat, cair, gas. Kalau fase terdispersinya ada padat, cair, gas juga. Kalau padat ketemu padat, sol padat. Kalau cair ketemu padat, sol. Kalau gas ketemu padat, aerosol. Kalau padat ketemu cair, emulsi padat. Kalau padat ketemu gas, buih padat. Kalau cair ketemu cair, emulsi. Kalau cair ketemu gas, buih. Kalau gas ketemu cair, aerosol. Kalau gas ketemu gas, tidak ada. Sifat-sifat koloid. 1. Efek tidal. Efek tidal adalah cahaya yang berhamburan oleh partikel koloid, di mana partikel larutan berukuran lebih kecil daripada partikel koloid. Oleh karena itu, berkas cahaya dapat dihamburkan. 2. Gerak Born. Gerak Born adalah gerak acak dari partikel koloid yang bisa dilihat hanya lewat mikroskop ultra. Pergerakan acak tersebut disebabkan adanya tumbukan. Yang 3. Absorpsi. Absorpsi adalah proses penyerapan atau tempatnya penyerapan ion oleh partikel koloid karena ukuran luas partikel koloid yang cukup besar. Dengan begitu, ion dapat menempel di permukaannya, baik ion positif maupun ion negatif. Lebih jauh lagi, koloid pun dapat bermuatan sesuai muatan ion yang telah diserap. Yang keempat, koagulasi koloid. Koagulasi koloid merupakan pengumpulan partikel koloid karena koloid mengandung muatan yang dinetralkan pada koloid bermuatan sejenis. Koloid tidak akan mengumpal karena ion saling tolak-menolak, sedangkan koloid yang muatannya telah dinetralkan tidak lagi tolak-menolak, sehingga koloid bisa berkelompok atau menyatu. Yang kelima, dialisis adalah pemurnian koloid agar bebas dari ion-ion pengganggu. Contoh pengaplikasiannya adalah proses cuci darah alias hemodialisis. Yang keenam, elektroforesis. Elektroforesis adalah pergerakan partikel koloid di dalam medan listrik karena adanya muatan yang terkandung di dalam partikel koloid tersebut. Kutub negatifnya disebut katoda, sementara kutub positifnya disebut anoda. Yang ketujuh, koloid liofil dan diofob. Sifat ini dapat ditemukan dalam sol yang terbagi jadi 2 jenis, liofil dan liofob. Sol liofil merupakan partikel dengan zat terdispersi yang bisa menarik mediumnya, sehingga
ada gaya tarik-menarik antara keduanya, sedangkan soliofob merupakan partikel dengan zat terdispersi yang tidak bisa menarik mediumnya dan cenderung encer. Yang kedelapan, koloid pelindung. Soliofil pun dapat digunakan sebagai koloid pelindung dari soliofob. Dengan begitu, partikel soliofil akan menjadi pelindung soliofob dari koagulasi. Lanjut, cara pembuatan koloid yaitu satu, ada metode dispersi, ya ada dispersi langsung, homogenesisasi, peptisasi, Bussur-Bredig. Dua, metode kondensasi, ada reaksi redoks, reaksi hidrolisis, ada penukaran ion. Ya, metode dispersi, ya cara mekanik. Pembuatan koloid dengan cara mekanik dilakukan menggunakan penggilingan atau penggerusan partikel suspensi. Dengan demikian akan dihasilkan partikel yang lebih kecil dan lembut. Contoh pembuatan partikel koloid dengan cara mekanik adalah sebagai berikut. 1. Gumpalan tawas yang sudah digiling akan membentuk koloid saat dicampurkan dengan air. 2. Karbon dihaluskan dengan penggiling koloid agar dihasilkan tinta. 3. Belerang dan gula dihaluskan dalam penggiling koloid sehingga dihasilkan sol belerang. Cara peptisasi koloid bisa dibentuk melalui proses peptisasi, yaitu dengan cara menambahkan ion sejenis sehingga partikel endapan akan mengalami pemecahan oleh zat kimia. Adapun contoh peptisasi adalah sebagai berikut. Ya, yang pertama ada sol PeOH3 dipeptisasi oleh FeCl3. Yang kedua, karet dipeptisasi oleh bensin. Ya, lanjut cara Bussur-Bredig. Pembuatan koloid dengan teknik Bussur-Bredig ini bisa digunakan pada pembuatan sol-sol logam. Logam tersebut digunakan sebagai elektroda dan dicelupkan dalam medium dispersi. Kemudian pada logam diberi loncatan listrik di kedua ujungnya. Atom-atom pada logam akan terlempar ke air dan mengalami kondensasi yang akhirnya membentuk partikel koloid. Metode kondensasi. Reaksi redoks. Reaksi redoks merupakan reaksi yang disertai perubahan bilangan oksidasi. Contohnya saat pembuatan sol emas yang dilakukan dengan mereduksi garamnya lalu menggunakan reduktor formaldehida, maka reaksi kimianya dapat dituliskan 2AuCl3 Aqi plus 3HCHO Aqi plus H2O 1 2, jadinya 2AU koloid plus 6HCl Aqi plus 3HCOOH Aqi. Reaksi hidrolisis. Reaksi hidrolisis merupakan reaksi suatu zat yang membutuhkan air pada prosesnya. Contoh reaksi hidrolisis adalah saat pembuatan sol PeOH3 yang terbuat dari larutan FeCl3 ditambahkan pada air panas dalam prosesnya sehingga menghasilkan sol FeOH3. Persamaan reaksinya dapat dituliskan sebagai berikut. FeCl3 Aqi plus H2O 1, jadinya FeOH3 koloid plus 3HCl Aqi. Ya, dekomposisi rangkapnya. Pembuatan koloid dengan teknik dekomposisi rangkap, misalnya membuat sol AgCl dengan cara mencampurkan larutan AgNO3
encer, dan larutan HCl encer. Rumus reaksi kimia dapat dituliskan. AgNO3 plus HCl sama dengan AgCl koloid plus HNO3. Pengganti pelarut. Selain menggunakan cara-cara kimia, pembuatan koloid dapat dilakukan dengan menggantikan pelarut, misalnya saat membuat larutan jenuh asam asetat lalu dicampurkan dengan alkohol yang akan membentuk koloid berupa gel. Ya, sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan tolong dimaafkan. Ya, saya juga manusia, pasti punya salah, ya tolong dimaafkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.